Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Berita Kripto Channel yang tetap setia memberi edukasi, berbagi pengetahuan di bidang cryptocurrency yang lagi in di tahun-tahun ini ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas perbedaan tiga uang yang dikenal dan digunakan oleh kita semua ya. Ada beberapa jenis kelompok uang ya. Yang pertama ada uang kartal, kedua uang giral, dan yang terakhir itu uang digital atau digital currency ya, cryptocurrency ya, tenarnya seperti itu atau akrabnya seperti itu. Nah, dari tiga bidang ini saya akan sedikit mengupas untuk menambah mungkin pengetahuan ya, dan bisa menjadi referensi dalam berbisnis online. Nah, yang tadi pertama mungkin sudah sering mendengar ya dari sejak kita mengenyam pendidikan, yaitu uang kartal. Uang kartal itu uang yang digunakan transaksi laku di sebuah negara, di perdagangan sebuah negara. Jadi yang digunakan transaksi masyarakatnya jual beli. Nah, itu adalah uang kartal, itu uang kertas dan logam ya. Di pasar, di mana, di warung ya, transaksi antara kita itu menggunakan uang kartal. Nah, berikutnya ada uang giral. Kalau uang giral itu berbentuk surat berharga, surat utang, cek, ya, biljet. Nah, giro itu ke kelompok uang giral atau surat-surat berharga yang jadi sandaran sebuah uang. Dibayar dengan cek ya bisa, kita terima tinggal dicairkan. Nah, itu dalam istilah keuangannya itu adalah uang giral. Nah, beda halnya dengan uang elektronik. Nah, jangan sampai tertukar antara uang elektronik dan uang digital. Itu berbeda ya. Uang elektronik dan uang digital atau digital cryptocurrency itu berbeda. Uang elektronik itu basisnya memang uang kartal tadi, namun yang beredar di platform digital. Nah, jadi kalau cryptocurrency itu uang digital murni karena terbitnya di digital, di jaringan digital, di internet, dihasilkannya dari internet, beredarnya di internet, transaksinya di internet. Dan uang digital currency atau cryptocurrency itu tidak memiliki dasar hukum untuk digunakan dalam pembayaran atau transaksi apapun, khususnya di negara kita ya. Dalam undang-undang keuangan ataupun undang-undang negara kita bukan belum ya, jadi tidak mencantumkan nama uang lainnya. Jadi yang diakui di Indonesia untuk transaksi jual beli itu hanya uang tadi giral dan kartal atau uang konvensional seperti rupiah
kertas dan rupiah logam ya. Nah, jadi kalau Anda bertransaksi menggunakan kripto, otomatis Anda menyalahi undang-undang atau melanggar undang-undang. Terus kok ada. Jadi hanya dalam undang-undang negara kita posisi uang cryptocurrency itu sebagai aset ya, aset digital yang bisa diperjualbelikan. Sifatnya berbeda dengan aset yang bisa dipakai transaksi jual beli. Beda kalimatnya ya, hati-hati tuh cara menyimak. Jadi uang cryptocurrency itu hanya boleh diperdagangkan sebagai aset, bukan alat pembayaran dalam jual beli ya. Beda lagi dengan uang elektronik. Kalau uang elektronik itu adalah uang kartal yang diedarkan melalui jaringan internet dan melalui peralatan elektronik seperti handphone, laptop, software ya. Dan kita juga memang lebih dimudahkan ketika memiliki peralatan pendukung dalam peredaran uang kartal tadi yang bersifatnya uang elektronik. Beda, jadi uang digital dan uang elektronik sangat berbeda sifatnya. Kalau uang elektronik sah dalam transaksi karena itu hanya gambaran ya. Gambarannya begini, kalau uang kartal yang konvensional itu ada fisiknya seperti lembaran kertasnya, seperti logamnya. Ketika sudah digitalisasi itu bisa masuk ke peralatan tadi melalui softwarenya. Namun saya juga masih tanda tanya nih, apakah peredarannya sudah terkontrol atau tidak antara peredaran uang digital tadi. Kalau uang kartal sudah jelas. Karena apa? Peredarannya harus tercatat, pencetakannya tercatat, yang beredar berapa, yang masih di stok di BI berapa, itu ada catatannya di bank sentral. Namun untuk uang digital ya atau uang elektronik peredarannya mungkin kurang detail ya, atau belum menemukan saya. Atau saya belum menemukan atau belum tahu ya. Kalau yang tahu silahkan komen di bawah ya. Peredaran uang elektronik di rekapitulasinya di BI sudah tercantum atau belum. Yang saya tahu hanya peredaran uang kartal saja atau uang konvensional tadi. Nggak tahu kalau di konversi ya, berarti hitungannya uang kartal yang beredar persis sama hitungannya dengan uang elektronik yang beredar juga. Nah, jadi dari 4 hal tadi Anda harus ketahui dasar hukumnya. Uang kartal, uang giral, uang elektronik, dan uang digital itu berbeda sifat. Yang 3 aman, sudah ada undang-undangnya memang untuk digunakan dalam transaksi keuangan. Tapi di cryptocurrency belum ada undang-undangnya untuk digunakan dalam jual beli atau digunakan sebagai alat transaksi, hanya sebagai aset yang bisa diperjualbelikan, bukan uang yang
bisa dipakai jual beli ya, jangan salah. Oke, demikian paparan untuk kali ini. Semoga menjadi tambahan wawasan Anda dalam cryptocurrency dan untuk berhati-hati dalam memilih platform bisnis ketika ada penawaran bisnis cryptocurrency, tambang cryptocurrency, dan menjanjikan bahwa koin-koinnya bisa dipakai transaksi A, B, dan C. Dasarnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tidak memberi peluang untuk cryptocurrency dipakai dasar jual beli atau untuk transaksi ya. Jadi jika ada rekan menemukan temannya mengajak, yuk ikut platform ini untuk menambang koin A, koinnya bisa dipakai beli A, B, dan C untuk transaksi A, B, dan C. Anda harus ingat dengan video ini bahwa Indonesia tidak memperkenankan cryptocurrency sebagai alat tukar di Indonesia ya. Untuk saat ini tidak tahu ke masa depannya bagaimana ya. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.